Ya, shalom semuanya. Kita kembali dalam pembahasan Taurat bagian ke-33. Parasat Bechukotai dari ajaran Lubavitcher Rebbe. Di bagian Taurat Parasa kali ini juga dikenal sebagai bagian peringatan atau teguran. Ya. Imamat 26 ayat 14 sampai 43. Tuhan memberitahu Israel tentang konsekuensi drastis bila menyimpang dari Taurat. Secara tradisional, bagian ini atau parasa ini saat dibaca itu dibaca dengan cepat dan dengan nada yang lebih rendah daripada bagian bacaan yang lain. Nah, Rabbi Dovber dari Lubavitch, ya, sebagai seorang anak bersama dengan jemaat lainnya akan mendengar pembacaan Taurat mingguan yang dibacakan oleh ayahnya, Rabbi Sneur Zalman dari Liadi. Suatu ketika Rabbi Zalman tidak berada di Liosna. Dia lagi keluar kota sehingga pembaca Taurat pengganti yang akan membaca parasat Bechukotai. Ya. Nah, setelah mendengar teguran ya yang dibacakan oleh pembaca Taurat pengganti, anak dari Rebbe Sneur Zalman ini, yaitu Rabbi Dovber, itu dia sangat marah secara emosional, ya, sehingga bahkan sebulan kemudian dia masih tetap dalam kondisi seperti itu, situasi seperti itu, ya. Kemudian ayahnya Rabbi Sneur Zalman melihat putranya dan dia tidak yakin apakah pada saat Yom Kippur anak ini dapat mengikuti puasa atau tidak. Kemudian dia menanyakan kepada anaknya, "Mengapa engkau tidak terganggu ketika tahun-tahun sebelumnya ketika nasihat dan teguran ini dibacakan?" Anak itu menjawab, "Ya, ketika ayahku membacanya, tidak ada kutukan yang terdengar." Ayam Yom 17 Elon. Nah, sebenarnya itu tidak lain adalah berkat, ya, tulis Rabbi Sneur Zalman dari Liadi. Ya, dia mengutip Sohar yang berbicara tentang realitas yang tersembunyi dan terungkap. Tuhan, Taurat, dan manusia ada pada tingkat sadar dan bawah sadar. Pada tingkat sadar, ayat-ayat ini tampak seperti kutukan. Tapi pada tingkat bawah sadar, tingkat jiwa, kutukan ini benar-benar berkat. Itu bukan pengalaman menyakitkan yang harus kita alami demi kebaikan yang lebih besar. Awan gelap dan lapisan perak. Mereka adalah berkat yang nyata. Ketika orang suci seperti Rabbi Sneur Zalman membaca ayat-ayat ini, seseorang mendengar makna bawah sadarnya di mana itu adalah berkat. Apakah kita mengerti atau tidak? Ketika kita menyadari bahwa Tuhan terlibat, kita dapat mengatasi rasa sakit itu. Karena ketika Bapa kita yang membaca, itu tidak terdengar seperti kutukan. Berkat yang paling agung dituangkan dalam istilah yang paling mengerikan. Sebab setiap kali suatu berkat diberikan oleh surga, terlebih dahulu harus melalui pengadilan surga, di mana calon penerimanya dinilai layak atau tidaknya atas berkat tersebut. Namun ketika berkat itu disamarkan sebagai kutukan, ia akan melewati kekuatan penghakiman yang ketat dan dapat langsung menuju kepada sang penerima. Dalam Talmud Moed Katan 9b, ya, kita diberitahu bahwa Rabbi Shimon bar Yochai suatu saat mengirim putranya Rabbi Eliezer untuk menerima berkat dari beberapa orang bijak. Kemudian mereka menganugerahkan kepadanya apa yang terdengar seperti serangkaian kutukan, ya. Katakan, "Semoga menjadi kehendak Tuhan bahwa engkau akan menabur tetapi tidak menuai. Biarkan rumahmu dihancurkan. Biarkan mejamu diganggu. Dan semoga engkau tidak melihat tahun yang baru."
Ayahnya, yaitu Rabbi Shimon Bar Yochai, pengurai jiwa Taurat, mengungkapkan kepadanya arti dari berkat tersembunyi, yaitu jiwa dari kata-kata tersebut. Gemara menceritakan kepada kita sebuah kisah aneh tentang berkat dan kutukan, atau mungkin bagaimana kita harus memahami perkataan orang lain. Rabbi Shimon Bar Yochai mengirim putranya ke Rabbi Yonatan ben Asmai dan Rabbi Yehuda untuk menerima berkat. Kemudian mereka mengatakan yang berikut: semoga menjadi kehendak Tuhan bahwa engkau akan menabur tetapi tidak menuai, bahwa engkau akan mengambil tapi tidak mengeluarkan, bahwa engkau akan mengeluarkan tapi tidak membawa masuk, bahwa rumahmu akan dihancurkan dan tempat penginapanmu harus dihuni, bahwa meja engkau harus menjadi campur aduk, dan bahwa engkau tidak akan melihat tahun baru. Tidak banyak berkat, bukan? Putranya bingung. Kemudian dia pergi dengan bingung dan terluka. Dia kembali ke ayahnya dan menjelaskan bahwa mereka berbicara secara samar. Kemudian Rabbi Shimon Bar Yochai menjelaskan kutukan setiap individu itu adalah berkat. Dia katakan begini, Rabbi Shimon Bar Yochai katakan pada anaknya, ketika mereka mengatakan bahwa engkau akan menabur dan tidak menuai, itu berarti engkau akan melahirkan anak laki-laki dan mereka tidak akan mati atau umur panjang. Ya. Ketika mereka mengatakan bahwa engkau akan mengeluarkan dan tidak membawa masuk, artinya bahwa anak perempuanmu akan keluar bersama dengan suaminya dan suaminya tidak akan mati, ya, sehingga anak perempuanmu tidak akan kembali ke rumahmu lagi. Engkau tidak akan membawa masuk kembali anak perempuanmu. Ketika mereka mengatakan bahwa rumahmu akan dihancurkan dan tempat penginapanmu harus dihuni, artinya bahwa rumahmu di muka bumi ini akan hancur, tetapi engkau akan mendapat tempat di olam haba. Ketika mereka mengatakan bahwa mejamu akan menjadi kacau, ya, artinya bahwa engkau akan memiliki banyak putra dan putri, sehingga pada saat makan di meja maka akan terjadi keributan antara anak dengan anak, ya, saling rebutan, ya, ada yang ingin banyak, ya, seperti itu, sehingga mungkin piring gelas jatuh, pecah dan kacau seperti itu, ya. Ketika mereka mengatakan bahwa engkau tidak akan melihat tahun baru, artinya bahwa istrimu akan umur panjang sehingga engkau tidak akan mengambil istri yang baru, ya. Nah, beberapa di antaranya tampak sedikit berlebihan. Berkat itu terkubur beberapa lapis di bawah kutukan yang tampak. Apa yang mungkin tidak dapat kita tentukan dari teks tersebut adalah apakah Rabbi Shimon Bar Yochai benar-benar berusaha melindungi putranya dari kutukan yang mereka maksudkan, atau apakah dia menafsirkan kata-kata mereka dengan benar sebagai berkat. Jika kita berasumsi yang terakhir, memberi mereka manfaat dari keraguan, kita harus bertanya mengapa mereka mengucapkan berkat sebagai kutukan. Beberapa komentator menyarankan bahwa alasan mereka untuk memberikan kutukan yang jelas adalah karena mereka memberi Rabbi Shimon Bar Yochai kesempatan kedua untuk memberikan berkat kepada anaknya, sehingga dia akan mendapat berkat yang ganda, ya. Tapi saya juga pernah membaca, ya, salah satu midrash Yahudi. Sana dikatakan bahwa mengapa Rabbi Yonatan ben Asmai dan Rabbi Yehuda menyembunyikan berkat dalam perkataan mereka kepada Rabbi Elazar, anak dari Rabbi Shimon Bar Yochai, yang seolah-olah itu adalah kutukan, sebenarnya adalah untuk menghindari dari mata jahat atau ain hara. Seberapa sering kita terluka oleh perkataan orang lain? Jika kita memiliki keterampilan seperti Rabbi Shimon Bar Yochai dalam mengubah makna, dunia mungkin menjadi tempat yang lebih baik. Shalom, Ve Toda Rabah.